Halo, it's me, Marcel. Karena banyak dari teman-temanku dan juga kenalanku, termasuk juga klienku yang nanya, Sel, gimana sih cara pilih asuransi kesehatan yang tepat buat aku? So, kali ini aku akan buat videonya buat teman-teman semuanya. Kenapa sih kita harus bisa pilih asuransi kesehatan yang tepat buat kita? Karena kalau kita beli asuransi, pasti kan kita berharap di saat kita butuh dan ingin digunakan, asuransinya bisa dipakai dan diklaim. Nah, kalau kita belinya nggak sesuai dengan kebutuhan kita, one day di saat dibutuhkan, pasti nggak bisa diklaim. Dan ujung-ujungnya kita pasti akan kecewa dengan asuransi. So, hari ini aku akan ajarin dan kasih tahu teman-teman semua gimana cara pilih asuransi kesehatan yang tepat buat kamu. Nah, yang pertama, ini adalah yang paling penting sebagai dasar buat teman-teman semua, yaitu adalah mindsetnya harus benar dulu. Beli asuransi kesehatan itu bukan yang paling bagus, tapi yang paling cocok buat teman-teman semua. Kenapa bukan paling bagus? Karena yang paling bagus ini belum tentu cocok buat teman-teman. Mungkin cocok buat saya atau orang lain, tapi belum tentu cocok buat teman-teman. So, pastiin punya mindset beli asuransi kesehatan itu yang paling tepat dan cocok sesuai kebutuhan kamu. Nah, yang kedua, kalau teman-teman mau beli asuransi kesehatan, pastiin ini sesuai kebutuhan kamu dan juga sesuai budget kamu. Karena apa yang kamu butuhin, balik lagi ke yang tadi, apa yang kamu butuhin belum tentu yang saya butuhin. Mungkin apa yang saya butuhin, oh saya harus atau bisa punya asuransi kesehatan yang bisa sampai ke luar negeri. Tapi mungkin buat kamu, bisa aja cukup hanya untuk di Indonesia. Jadi pastiin kamu beli asuransi kesehatan yang sesuai budget dan kebutuhan kamu. Nah, yang ketiga, pastiin asuransi kesehatan kamu sudah sesuai tagihan dan juga cashless. Kenapa sesuai tagihan? Karena kalau asuransi kesehatan kamu masih ada inner limit atau limit di dalam limit atau masih ada plafonnya, semua hal yang akan kamu terima untuk penanganan kamu itu akan terkena limit. Contohnya apa? Obat. Oh, obat nggak bisa lebih dari 1 juta ya dalam satu hari. Oh, harga dokter umum nggak boleh lebih dari 500.000 ya dalam satu hari. Oh, harga kamar nggak boleh lebih dari 500.000 ya dalam satu hari. Nah, hal ini mungkin fine-fine aja untuk sekarang, tapi kan asuransi kesehatan kita ngomong jangka panjang, 20, 30, 50 tahun ke depan. Nah, gimana 20, 30, 5 tahun ke depan? Karena ada yang namanya inflasi. Harga rumah sakit, harga kamar, harga dokter nggak mungkin seperti harga sekarang. So, pastiin asuransi kesehatan kamu sudah sesuai tagihan dan cashless agar mudah digunakan nantinya. Nah, ini yang keempat, yang terakhir, yang paling penting, yaitu adalah pilih agent atau tenaga pemasar yang tepat. Kenapa? Karena kalau kita beli asuransi, itu sebenarnya kita sedang beli jasa dari si tenaga pemasar atau agentnya. Karena gimana? Yang ngerti asuransi kan dia, yang ngerti klaim kan dia. Mungkin kita ngerti, tapi nggak sebanyak dia. So, kita membutuhkan jasa dari dia, alias si agent, untuk bantu kita. So, pastiin cari agent yang tepat. Contohnya gimana? Yang pertama, pastiin agent kamu full time. Why full time? Karena kalau dia masih ada double job atau asuransi atau agent asuransinya ini hanya sebagai side job, hati-hati. Karena di saat kita butuhkan, mungkin dia sudah nggak bisa bantu kita. Mungkin dia sedang, lagi kerja, lagi jaga usaha, dan segala macam. So, pastiin cari yang full time. Yang kedua, cari agent yang informatif. Why? Karena kita butuh agent yang menginfokan ke kita jika ada produk baru, program baru, dan segala macam. Kalau misalnya dia nggak informatif, akan terjadi seperti nasabah-nasabah di luar sana yang nggak ngerti gimana cara upgrade kartu, cara perbaharui kartu, program, dan segala macam. Dan ujung-ujungnya apa? Di saat diklaim akan marah-marah, akan kecewa. Oh, kenapa asuransi saya nggak sesuai tagihan? Oh, kenapa saya nggak diinfoin? Sehingga kalau klaim hasilnya kurang oke. Padahal dia udah punya program yang terbaru. Nah, sayang banget kalau nggak punya agent yang tepat, yang memberikan informasi. Nah, yang terakhir yaitu cari agent yang mudah dikontak. Kenapa yang mudah dikontak? Karena kita nggak tahu kapan waktu kita akan klaim atau kapan waktu dari anggota keluarga kita akan klaim. Ini pasti sesuatu yang mendadak, tiba-tiba. Pastiin agent kamu gampang dikontak atau ditelepon untuk membantu kita di saat kita mau klaim. Dari poin-poin yang tadi aku kasih tahu, ini menandakan teman-teman wajib untuk konsultasi dengan tenaga pemasar ataupun agent. Khusus teman-teman yang nonton video ini, aku akan kasih free konsultasi dengan aku. Caranya simple, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi. Share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin belum tahu gimana sih caranya cari asuransi kesehatan yang tepat buat mereka.
Thank you teman-teman semuanya sudah nonton video ini. Semoga video ini bisa jadi manfaat dan juga jadi berkat buat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain seputar asuransi ataupun kita mau berdiskusi, teman-teman boleh langsung komen di bawah. Thank you teman-teman. See you next time. Bye-bye.